audio cuman ganti head unit Android. Terus juga udah ada fitur-fitur lain seperti welcome light, follow me home, dan auto headlamp. Karena mobil ini sudah saya lengkapi dengan keyless, jadi kalau misalkan pagi-pagi kita bangun kesiangan, buru-buru, terus kita mau mandi dulu atau mau ngopi dulu, tinggal kita cukup mencet remote, mesin bisa hidup sendiri dan dia otomatis mati setelah 10 menit. Jadi untuk manasin mesin. Bicara soal mobil keluarga atau mobil penumpang yang akrab disebut dengan MPV, di Indonesia memang cukup banyak jumlahnya. Hampir setiap produsen otomotif memiliki MPV yang diklaim punya keunggulannya masing-masing. Dan salah satu MPV yang cukup terkenal di Indonesia adalah Suzuki R3. Di Indonesia sendiri, R3 sengaja dihadirkan untuk memberikan perlawanan terhadap duo Jepang, yakni Toyota dan Daihatsu lewat Avanza dan Xenia yang sudah lebih dulu terdistribusi ke garasi-garasi masyarakat Indonesia sejak tahun 2004 silam. Suzuki R3 ini pertama kali diperkenalkan ke publik pada tahun 2012 di ajang IIMS dan tampil perdana dengan status World Premiere di ajang Auto Expo 2012. Dengan demikian, alhasil Suzuki telah melakukan perubahan dan pembaruan terhadap Suzuki R3 guna memberikan penyegaran terhadap pecintanya sehingga R3 selalu tampak segar. Tapi gimana buat kalian yang udah punya R3 namun R3-nya yang model lama atau bahkan R3 keluaran pertama sebelum facelift? Seperti halnya temen gue yang satu ini, dia punya R3 generasi kedua, R3 tipe GL tahun 2013, tapi dia punya cara sendiri untuk ngelakuin penyegaran supaya tetap dipakainya juga lebih enak dan lebih nyaman, dan kalau dilihat pun jadi makin enak dan terkesan elegan gitu ya, tanpa sedikit pun mengorbankan nilai estetika dari Suzuki R3 itu sendiri. Nah, apa aja sih yang udah di-upgrade dari R3 ini? Sebelum kita ngobrol ke ownersnya, akan lebih baik lagi jika kalian yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu, karena banyak info dan video menarik yang bakal kita share di channel ini. Ini tahun 2013 awal, generasi kedua. Setelah pertama keluar R3 kan 2012, terus ini facelift pertama, tipenya GL. Sebenarnya waktu saya mau ambil ini tuh dia paling irit sih dibandingkan rival-rival yang lainnya itu. R3 itu kenyamanannya paling nyaman. Terus memang kalau dari segi mesin dia kurang kencang, cuman lebih nyaman dan irit. Bisa dipakai keluarga juga. Ini saya pakai sudah hampir 2 tahun ini. Pembelian kemarin second. Belum, dari pertama ngambil ini kondisi masih standar. Cuma dikit-dikit aja sih, yang penting daily use, bisa dipakai harian. Nah, yang udah dirubah ya dari sektor kaki-kaki, pelek, lalu per supaya agak ceper dikit. Untuk velg ini pakai OEM Grand Vitara, Suzuki Grand Vitara lama. Dia udah ring 17, saya coba masuk di R3 ini kok rasanya pas aja. Ini PNP dari PCD-nya pas. Cuman kalau bannya memang diganti yang lebih tipis. Kalau standarnya Grand Vitara mentok nggak bisa masuk. Ya otomatis agak keras dikit lah dari ban bawaannya.
knalpot pakai Super Sprint. Ini sebenarnya lepasan dari mobilku dulu sih, BMW E46. Interior jok paten semi kulit, terus bungkus setir sama audio cuman ganti head unit Android, supaya di bagasi juga space-nya masih lega, bisa buat bawa barang. Joknya custom paten semi kulit di workshop temen. Sebenarnya R3 ini saya yang paling surprise sih sebenarnya iritnya itu loh. Ini mobil walaupun udah pakai pelek gede, udah ganti knalpot, tetap nggak boros. Yang bikin saya pede sama R3 saya ini, yang biasanya R3 kan sudah diklaim sebagai taksi online, mobil juta umat. Tapi yang bikin lain daripada yang lain, R3 ini sudah saya pasangin keyless. Terus untuk lampu depan udah automatic headlamp, dan ada fitur satu lagi namanya welcome light dan follow me home. Karena mobil ini sudah saya lengkapi dengan keyless, jadi kalau misalkan pagi-pagi kita bangun kesiangan, buru-buru, terus kita mau mandi dulu atau mau ngopi dulu, tinggal kita cukup mencet remote, mesin bisa hidup sendiri dan dia otomatis mati setelah 10 menit. Jadi untuk manasin mesin. Terus selain untuk remote starter, keyless ini juga bisa otomatis ngunci sendiri dan buka sendiri. Jadi semisal pas kita lagi parkir di pinggir jalan, tiba-tiba hujan deras, kita buru-buru mau masuk mobil, kita nggak harus pencet-pencet remote dulu untuk masuk. Kita cukup dekat, kunci langsung unlock, dan pada saat kita keluar dari mobil tinggal lari aja, mobil ini udah ngunci sendiri. Jarak antara 2-3 meter. Ya, untuk spion kita pasangin rear track dengan modul auto lock. Jadi saat pintu terkunci, spion akan otomatis lipat sendiri dan buka pada saat mesin hidup. Nah, kalau yang otomatis nyala itu namanya auto headlamp. Jadi dia mesin hidup, mobil jalan running, terus kita lewat terowongan itu atau masuk ke parkiran basement yang kurang pencahayaan, headlamp depan akan otomatis hidup sendiri. Sehari-hari saya di bengkel KDS dan di kafe Warkop Balai Kota. Enggak sih, justru saya itu malah lebih suka mobil-mobil yang minivan atau minibus gitu, soalnya kesannya nyaman aja buat dipakai buat keluarga. Volume itu yang lampu biasa di kelas-kelas mobil premium yang pada saat kita sampai di rumah malam-malam gitu kan gelap, untuk mau buka kunci pintu rumah, jadi kita cukup tekan remote lock, lampu depan akan otomatis hidup kira-kira ya 15-20 detik untuk menerangi kita waktu buka kunci pintu rumah tersebut.
Oke brother, jadi itu dia keterangan dari Honor R3 generasi kedua atau facelift pertama ini. Buat kalian yang mungkin tertarik sama fitur-fitur yang tadi udah disebutin, kalian bisa mengaplikasikan fitur-fitur tersebut di mobil kalian, apapun jenis mobil kalian. Kalian bisa datang langsung ke bengkelnya si Tommy. Kalau kalian yang ada di daerah Semarang, kalian bisa langsung search di Google Map KDS Auto Service Semarang. Kalau kalian yang di luar daerah, kalian juga bisa melakukan order via online dan ekspedisi. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Mudah-mudahan kalian suka. Jangan lupa tekan tombol like dan share ke teman-teman kalian. Share juga ke medsos kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalian luar biasa.